Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala amma ba'd. Ya, pertama mungkin ya ada pepatah mengatakan bahwa tak kenal maka kenalan ya. Perkenalkan, nama saya Rivaldi Majid ya, atau biasa dipanggil dengan Kak Majid. Insya Allah nanti saya akan mengampu atau mengajar ya, atau kita sama-sama belajar bareng ya untuk persiapan OSNP bidang ekonomi untuk hari ini, besok, dan juga hari Minggu ya, hari Ahad lusa nanti. Iya. Kemudian alhamdulillah saya dahulu alumni di OSN Ekonomi, tapi sudah agak lama ya. Dulu saya ikut OSN Ekonomi itu tahun 2012 ya. Ini sebagai pembuka saja. OSN Ekonomi tahun 2012, alhamdulillah saya dapat medali perunggu. Cuman pada saat itu saya mewakili dari provinsi yang mungkin agak timur, provinsi yang agak timur. Kalau yang hadir saat ini mungkin entah mungkin dari daerah Jawa atau Sumatera, saya kurang tahu ya, nanti kalian bisa memperkenalkan diri. Tapi pada saat itu saya dari provinsi Maluku ya, provinsi Maluku ya, provinsi di Indonesia Timur. Alhamdulillah saya dapat medali perunggu di OSN Ekonomi 2012. Kemudian setelah itu saya lanjut S1 saya ya di akuntansi Universitas Brawijaya Malang ya. Kemudian saya lanjut S2 saya di Magister Sains Ekonomi Islam di UNAIR ya, Universitas Erlangga Surabaya. Alhamdulillah saat ini saya menjadi dosen di Fakultas di Departemen Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Diponegoro di Semarang ya. Jadi saya dosennya di Semarang saat ini. Itu ya. Kemudian apalagi ya, dulu saya ikut OSN itu di tahun 2012 dan pada saat itu saya udah kelas 12 ya. Jadi itu OSN tahun kedua ya. Jadi tahun pertama saya hanya sampai di provinsi pada saat itu. Jadi yang mewakili provinsi saya itu dari kakak tingkat saya satu sekolah ya. Kemudian alhamdulillah saya di tahun berikutnya menjadi penerusnya, tanda kutip ya, penerusnya untuk lanjut sampai nasional, dan alhamdulillah saya dapat medali perunggu. Dan pada saat itu belum ada tingkat internasional ya untuk OSN Ekonomi ya, belum ada internasional. Kalau sekarang kan sudah ada nih. Jadi nanti Anda semuanya kalau misalkan adik-adik semuanya bisa sampai di nasional, dapat medali peringkat 1 sampai 30, nanti akan ada pelatnas ya untuk menentukan tim Olimpiade Ekonomi Indonesia. Oke, mungkin itu singkat saja dulu dari saya ya. Silahkan berikutnya bisa memperkenalkan diri dan sebelumnya saya ucapkan ya selamat pada kalian semuanya yang sudah lulus tingkat kota, mewakili kotanya untuk bertanding nanti di tingkat provinsi ya. Semoga ikhtiar yang kalian lakukan saat ini dengan belajar bisa menjadi wasilah untuk lolos ya sampai di tingkat nasional. Amin. Oke, silakan bisa memperkenalkan diri ya masing-masing, juga nama panggilan dan juga kelas serta asal sekolah dan provinsinya atau kabupaten kotanya. Silakan dimulai dulu dari siapa nih? Dari Desi Wulandari, silakan. Halo, perkenalkan nama saya Desi Wulandari. Biasa dipanggil Eci. Oke. Dari SMA 1 Pemali. Pemali itu di mana, Eci? Pemali di Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung. Oh, oke, Provinsi Bangka Belitung ya. Oke. Kelas berapa sekarang, Eci? Sekarang kelas 11 IPS. Oh, kelas 11 ya. Berarti tahun pertama ikut langsung sampai di tingkat provinsi ya. Ini kan tahun pertama ya, tahun pertama ikut ya. Halo, Eci? Iya, Pak. Iya, ini berarti tahun pertama ya, maksudnya ya tahun pertama ya. Oke, terima kasih ya sudah memperkenalkan diri, dari Desi ya. Oke, berikutnya Melvina, silakan. Melvina Garcia. Halo, Melvina. Oke, karena Melvina mungkin terkendala jaringan. Ini Melvina aktif ya? Melvina, halo? Suaranya tidak terdengar, Melvina. Belum masuk saya. Ini masih unmute, kalau sekarang unmute. Bisa di mute terlebih dulu, Melvina.
Coba, nah sekarang sudah di mute. Coba ini bisa bicara. Suaranya muncul tapi kecil ya. Suaranya gitu. Suara dari Melvina kecil ya. Atau coba ngomong sekarang nggak apa-apa? Ya, suaranya terdengar ya, tapi agak kecil suaranya ya. Atau nggak apa-apa, nanti kita sambil ini, wah, mungkin masih terdengar ya. Nggak apa-apa, silakan memperkenalkan diri. Nah, ya suaranya agak kurang dengar ya. Atau nggak apa-apa ya, nanti sambilan diperbaiki, mungkin bisa pakai headset atau gimana ya. Oke, Kak Dava ya, oke, nanti akan saya record ya. Oke, berikutnya silakan Siti Rahmadani. Silakan Siti Rahmadani. Bisa memperkenalkan diri Siti Rahmadani? Halo, Siti Rahmadani. Silakan bisa memperkenalkan diri. Halo, Siti Rahmadani. Apa suara saya terdengar, Siti? Suara saya masih terdengar ya oleh semuanya ya? Ya, Kak Dava ya, suara saya masih terdengar ya? Oke. Desi, suara saya terdengar nggak, Eci? Masih, Kak. Masih ya? Masih. Oke, kalau gitu mungkin ada, sebentar, Siti Rahmadani? Iya. Siti Rahmadani gimana, terdengar nggak suara saya? Halo, Siti? Oke, mungkin tidak begitu terdengar ya. Oke, langsung saja kalau gitu kita mulai untuk materinya ya, untuk kita bahas ya. Bentar ya, saya coba buka dulu apa namanya materinya sebentar. USN, sebentar, pasar modal ya. Oke, saya coba share screen ya. Saya share screen. Ini dan juga ini ya. Oke, ini udah terlihat apa namanya slide saya? Semuanya sudah terlihat? Sudah. Oke, udah terlihat ya. Oke. Iya. Ini kita akan coba mulai dari materi yang agak ringan dahulu ya, dan materi yang mungkin gak terlalu banyak masuk, yaitu materi pasar modal dan OJK ya, Otoritas Jasa Keuangan ya. Ini mohon maaf, ini mungkin awalnya saya pakai ini dulu ya, karena mungkin besok baru saya akan coba pakai stylus pen ya, karena masih apa namanya masih belum saya buka nih ya. Oke, ya terkait dengan materi pasar modal ini dia soalnya muncul sekitar 2-3 untuk pelaksanaan yang OSP-nya ya. Di OSP-nya soalnya itu muncul. Oke, suara saya sekarang sudah ada belum? Halo? Suara saya terdengar? Semuanya? Terdengar. Oke, terdengar ya. Oke, sudah terdengar ya. Oke, materi pasar modal bentar. Ya, oke, secara keseluruhan ini terkait dengan kegiatan ekonomi ya. Ini terkait dengan kegiatan ekonomi ya, dan lembaga keuangan ya. Jadi bagaimana dalam suatu struktur atau bagaimana dalam suatu landscape ekonomi ya, itu hadir lembaga keuangan di dalamnya. Dan kemudian bagaimana posisi daripada pasar modal itu sendiri. Jadi di sini pasar modal itu ada di mana ya. Secara garis besar kurang lebih ya, ada yang namanya direct finance dan ada yang namanya indirect finance ya.
Direct finance itu berarti adalah keuangan atau pembiayaan yang dilakukan secara langsung, ya, yang dilakukan secara langsung. Kemudian kita ketahui bahwa dalam ekonomi itu ada yang namanya surplus income units, ya, pihak atau institusi yang mereka memiliki kelebihan dana, kemudian ada institusi yang memiliki kekurangan dana. Nah, pertemuan antara surplus income units dan deficit income units ini bisa melalui direct finance secara langsung tanpa lembaga perantara, atau bisa juga melalui indirect finance, ya. Jadi indirect finance itu adalah melalui lembaga perantara, ya. Sebentar, ini teksnya, oke. Nah, untuk surplus income units ini bisa berupa rumah tangga, ya, bisa berupa business firms, ya, atau perusahaan, kemudian bisa juga berupa government, pemerintah, atau juga bisa berupa foreigners, ya, dari luar negeri, ya, yang mereka membutuhkan dana. Di sini yang mereka memiliki kelebihan dana, kemudian mereka menyalurkan dananya, ya, secara langsung melalui financial markets, ya, melalui pasar keuangan, ya, melalui pasar keuangan untuk disalurkan kepada deficit income units. Pasar keuangan di sini bisa berupa pasar uang, jadi mereka langsung membeli dan menjual surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, misalnya ada sertifikat Bank Indonesia, atau melalui pasar modal yang dia jangkanya, yang dia memperjualbelikan efek, ya, atau surat berharga yang dia bersifat jangka panjang, ya, sifatnya adalah jangka panjang. Sedangkan kalau pasar uang sifatnya adalah jangka pendek. Nah, antara efek yang kemudian diperjualbelikan di pasar modal itu banyak, ya. Itu ada saham, kemudian ada obligasi, ada waran, ya, kemudian ada reksadana, kemudian ada apalagi, ada sukuk, ya, kalau yang versi versi syariahnya, ya, dan instrumen-instrumen yang lainnya, ya, yang jumlahnya ada banyak, ya, yang diperjualbelikan. Nah, kemudian contoh daripada direct finance di sini adalah pasar modal, ya. Contohnya adalah pasar modal. Jadi pasar modal itu pasar yang kemudian, ya, dia mengakomodasi pihak yang kelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana, sehingga pihak yang kelebihan dana ini dia bisa menginvestasikan dananya melalui pasar modal, ya, melalui pasar modal. Nah, lalu apa contoh daripada indirect finance, ya? Indirect finance di sini pihak yang kelebihan dana, mereka menyalurkan dananya tapi melalui lembaga perantara, ya, melalui lembaga perantara. Artinya apa? Di surplus income units ini dia tidak langsung berinteraksi dengan deficit income units. Ada lembaga yang menengahi di antara keduanya. Ya, contoh daripada indirect finance atau lembaga yang dia bersifat sebagai financial intermediaries, contohnya adalah perbankan. Ya, kita biasanya menyalurkan, kita misalkan buka tabungan atau deposito misalnya ke bank, kemudian dana deposito yang punya kita disalurkan oleh bank ke UMKM misalnya, yang mereka membutuhkan dana, ya, atau kepada pihak lainnya, ya, membutuhkan dana. Jadi ada perbankan, ada juga apa? Dana pensiun, ya. Dana pensiun itu, ya, dia berasal dari dana para pekerja yang kemudian dipotong dari gaji mereka, ya, sekian persen, kemudian dikelola oleh dana pensiun di perusahaan tempat dia bekerja. Kemudian perusahaan ini dia apa? Dia investasikan dananya, ya, kepada pihak yang kekurangan dana. Dia bisa investasikan dananya dengan cara membeli saham atau membeli obligasi, ya, atau membeli sukuk misalnya dan sebagainya. Kemudian contoh yang lainnya adalah perusahaan asuransi yang juga bertindak sebagai indirect finance atau financial intermediaries, ya. Oke, kemudian, ya, ini pengantar saja, ya, terkait dengan pasar modal. Jadi pasar modal itu dia di sini, ya. Yang diperjualbelikan itu adalah disebut dengan nama efek, ya. Mungkin kalian juga pasti udah tahu, ya, sudah belajar, ya. Oke, kita lanjut, ya. Jadi nanti Kak Majid akan jelaskan dahulu terkait dengan konsepnya, ya. Kemudian setelah itu kita akan latihan soal OSP, ya, di tahun-tahun sebelumnya yang berkaitan dengan materi. Oke. Nah, berikutnya adalah sistem keuangan di Indonesia dan bagaimana posisi daripada pasar modal, ya. Posisi daripada pasar modal itu di sini, ya. Jadi ada namanya Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan, ya, yang mana biasanya kalau ada krisis, ya, lembaga-lembaga yang masuk di
SK ini mereka melakukan koordinasi untuk menyelesaikan masalah. Misalkan terkait dengan masalah apa dahulu? Masalah Bank Senturi misalnya ya. Jadi komite atau forum koordinasi ini kemudian mereka berkoordinasi untuk menyelesaikan masalah terkait dengan ya yang dihadapi ya untuk menyelamatkan Bank Senturi dahulu ya. Nah, lembaga itu apa saja? Ada Bank Indonesia. Ya. Bank Indonesia ini dia selaku ya pemegang untuk kebijakan moneter. Kemudian dia juga mengatur terkait dengan sistem pembayaran, ya kurs valuta asing, dan dia melakukan kebijakan yang sifatnya mikroprudensial. Ya. Oke, kemudian berikutnya ada OJK, ya Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan ini baru ada di tahun 2011 ya. Baru ada di tahun 2011 dan dia mulai beroperasi di tahun 2012. Otoritas Jasa Keuangan ini dahulunya ya dijalankan ya peran daripada OJK ini dahulunya perannya itu dijalankan oleh namanya Bapepam LK. Ada yang tahu kepanjangannya apa? Ada yang tahu? Eci? Dan lembaga keuangan? Tadi kurang jelas suaranya. Yang Bapepamnya ketinggalan. Badan Pengawas Pasar Modal. Ya, oke. Badan Pengawas Pasar Modal dan lembaga keuangan ya. Jadi dahulunya adalah Bapepam LK, kemudian sekarang ya diamanahkan kepada OJK. Sehingga OJK yang kemudian mengatur terkait dengan perbankan, dia mengawasi perbankan baik perbankan konvensional maupun perbankan syariah ya. Kemudian pasar modal, baik pasar modal konvensional maupun pasar modal syariah, dan juga ada IKNB ya. Apa kepanjangannya IKNB? Lembaga Keuangan Non-Bank. Ya, lembaga keuangan non-bank atau industri keuangan non-bank ya, di mana itu ada dana pensiun, ada asuransi, ada pembiayaan. Dana pensiun ini ada juga yang syariah, asuransi ada juga yang syariah. Kemudian pembiayaan juga atau multi finance ya, nama lainnya adalah multi finance. Ini juga ada yang saya tulis aja di sini ya sebentar. Pembiayaan atau multi finance, ada juga yang syariah. Kemudian modal ventura ada juga yang syariah, dan penjaminan ya. Penjaminan juga ada yang syariah juga gitu ya. Nah, dia mengawasi perbankan, pasar modal, dan juga IKNB. Kemudian ada lembaga penjamin simpanan. Lembaga penjamin simpanan ini sederhananya dia itu seperti asuransinya para bank. Jadi setiap asuransinya para bank umum ya. Jadi mereka ya bank umum itu mereka secara periodik tertentu mereka membayar asuransi kepada lembaga penjamin simpanan. Sehingga kalau misalkan nanti ini kaitannya untuk menjaga DPK atau dana pihak ketiga ya. Jadi dana kita sebagai nasabah ya yang kita taruh di bank baik dalam bentuk tabungan atau deposito itu dijamin oleh LPS. Maksimalnya berapa miliar? Ada yang masih ingat? Maksimal dana pihak ketiga yang dijamin per orang per bank oleh LPS berapa miliar? 12 bukan, Kak? Nah, maksimal 2 miliar ya. 2 miliar per orang per bank. Ini biasanya ada muncul juga sih di soal-soal, tapi sudah agak lama sebenarnya. Nah, kemudian yang ketiga adalah apa? Kementerian Keuangan ya. Dia bagaikan bendahara negara dan dia mengurusi terkait dengan masalah fiskal ya, terkait dengan menambah atau mengurangi tarif pajak ya. Nanti itu di kebijakan fiskal yang kalian juga sudah pelajari ya. Nah, ini sekilas terkait dengan OJK nih ya. Oke. Berikutnya kita lanjut di pasar modal. Ya. Nah, pasar modal itu apa? Ya, pasar modal itu ya sesuai dengan namanya ya, pasar modal. Berarti yang diperjualbelikan adalah modal ya. Diperjualbelikan adalah modal. Pasar modal merupakan kegiatan yang berhubungan dengan penawaran umum ya, penawaran umum atau penawaran perdana ya. Ini yang kemudian terjadi di pasar primer ya. Pasar primer di mana si emiten atau si perusahaan yang dia butuh dana, dia kemudian apa? Menjual efeknya berupa saham atau obligasi atau sukuk kepada investor di pasar perdana yang dikenal dengan apa namanya istilahnya? IPO itu kepanjangannya apa? Dia masih ingat IPO kepanjangannya apa?
Halo? Suara saya masih terdengar ya? Halo, halo? Halo? Halo, halo? Oke, inisial public offering ya. Melvina berarti suaranya nggak ini ya, belum bisa langsung ini ya. Oke, IPO ya di pasar primer atau pasar perdana ya. Nah, kemudian juga dilakukan apa? Perdagangan efek ya. Perdagangan efek ini dia ya, perdagangan efek ini ya dia terjadi di apa? Di pasar sekunder ya. Pasar sekunder terkait dengan perdagangan saham ya, harga bid, offer, kemudian dibeli berapa, dijual berapa ya. Nanti ada capital gain ya. Nah, itu semuanya terjadi di perdagangan efek di pasar sekunder ya. Perusahaan publik ya di sini jadi berkaitan dengan penawaran umum dan perdagangan efek perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya. Jadi efek yang diterbitkannya ini ada banyak ya. Ada misalnya berupa apa saya tulis di sini lah, berupa saham. Kemudian ada obligasi. Ya, saham di sini kalau yang syariah juga ada ya, saham syariah. Kemudian ada obligasi. Kalau yang versi syariah itu namanya sukuk. Kemudian ada reksadana. Kemudian ada waran, ya. Kemudian ada juga efek-efek derivatif yang lainnya, juga ada namanya exchange, ya, exchange traded fund. Nah, oke, kalau saham itu berarti apa? Ada yang masih ingat saham? Saham itu Ada berarti perusahaan, gimana, Eci? tanda kepemilikan modal pada perusahaan. Oke, betul ya. Tanda kepemilikan pada satu perusahaan yang menunjukkan bahwa kita punya perusahaan tersebut ya. Nah, kemudian ada obligasi. Obligasi itu adalah utang ya, utang tapi dia jangkanya agak panjang. Jadi obligasi ini sebenarnya utang sebenarnya, cuman dia utang jangka panjang dan nominalnya besar. Nominalnya besar. Nah, kalau sukuk ini yang versi syariahnya ya, tapi dia kepemilikan sukuk itu adalah kepemilikan. Sukuk itu adalah kepemilikan atas proyek tertentu, ya. Jadi kalau di obligasi itu dia tidak harus ada underlying project. Nah, kalau di sukuk itu wajib ada underlying aset atau project, ya, yang menunjukkan nantinya ketika sebagai investor beli sukuk, maka kita memiliki project tersebut ya. Ini yang membedakan salah satunya antara obligasi dan sukuk. Kalau pada obligasi itu ya keuntungan yang didapatkan oleh si penerbit, keuntungan bagi si investor. Kalau di obligasi itu apa? Kupon ya, dia dapat kupon. Kupon itu ya bahasa lainnya adalah bunga. Tapi kalau di sukuk ya yang didapatkan oleh si investor atau pemegang sukuk ini tergantung daripada jenis ya, jenis sukuknya, atau sukuknya itu berdasarkan dengan akad apa. Kalau di soal OSP itu ada muncul beberapa terkait dengan akad-akad di perbankan syariah ya. Ada murabahah, ada musyarakah, mudharabah, ya, ijaroh, salam, istisna dan sebagainya. Nah, jenis sukuk ini tergantung. Kalau misalkan sukuknya adalah sukuk murabahah, maka si investor mendapatkan apa? Mendapatkan margin, ya. Kalau misalkan nama sukuknya adalah sukuk ijaroh, sukuk atas jual beli jasa, maka investor mendapatkan ujroh atau fee. Kalau sukuknya adalah sukuk untuk ya akad investasi, akad kerjasama investasi dengan akad mudorobah atau musyarakah, maka pemegang sukuk atau investornya mendapatkan bagi hasil. Ya, jadi sukuk ini tergantung daripada akadnya apa. Tapi kalau obligasi, ya mereka semuanya sama ya. Dia basisnya adalah utang piutang sebenarnya. Cuma utang piutangnya jangka panjang dan nominalnya sangat besar. Oke. Serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Nah, di pasar modal itu kan ada apa? Ya, ada lembaga penunjang pasar modal dan ada profesi-profesi yang berkaitan di pasar modal. Nanti kita temui ya di slide berikutnya. Ada akuntan, ya, ada wali amanat dan sebagainya. Nah, pasar modal menyediakan berbagai alternatif investasi bagi para investor
selain menabung atau membeli emas, asuransi, tanah, dan bangunan. Jadi kalau di pasar modal itu nggak ada ini ya, nggak ada asuransi atau nggak ada jual beli tanah dan juga bangunan ya. Dia khusus untuk jual beli efek ya. Dan dia biasanya adalah untuk jangka panjang. Berbeda dengan pasar uang ya. Pasar uang itu jual beli untuk jangka pendek ya. Oke. Kita lanjut ya ke slide berikutnya ya. Ini kalau ada yang mau screenshot silahkan, ataupun nanti saya juga kasih slide-nya ya. Saya kasih slide-nya. Saya clear all drawings dulu ya. Nah, kemudian berikutnya, ini ada muncul ya, saya sudah lihat, sama aja udah lihat di soal OSP tahun 2022 dan 2021, itu ada muncul ya, terkait dengan Bursa Efek Indonesia itu dia pasar primer atau sekunder. Jadi soalnya sebenarnya, kalau kamu lihat itu, ya soalnya agak lebih mudah ya. Zaman saya OSP itu soalnya dia agak panjang. Kalau soal di tahun sekarang itu bahkan ada soal ya. Soalnya seperti ini. Saya baru lihat itu soal OSP 2020. OSN ekonomi pertama kali diadakan di mana? Dan siapa founder atau pencetusnya? Ya, jadi kayak gini soalnya. Di soal OSP ya kan agak lucu ya. Agak lucu gitu kan, dia hanya berupa pengetahuan yang tidak terlalu berkaitan dengan ilmu ekonomi itu sendiri gitu kan ya. Ya. Oh, pas 2022 juga ada ya? Ya gimana soalnya, Melvina gimana soalnya? Sama kayak gitu ya? Iya ya, agak lucu ya, dari si analisanya itu nggak terlalu dalam gitu loh. Saya ngelihatnya ya untuk soalnya ya. Beda dengan soal-soal yang dahulu ketika Pak Pratama Raharja ya, Pak Pratama Raharja dan Pak Purwanta ya, mereka masih menjadi tim soal ya, masih menjadi juri OSN ekonomi ya. Tapi keduanya sudah meninggal ya, Pak Pratama Raharja dan Pak Purwanta ini keduanya sudah meninggal. Sehingga sekarang ketua juri untuk OSN ekonomi siapa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ketua juri untuk OSN ekonomi. Bukan Bulan ya. Ketua jurinya itu adalah namanya Pak Dumairi. Ya. Pak Dumairi dari UGM ya. Jadi nanti kalian akan bertemu dengan para juri ini pas nasional ya. Pas presentasi ya. Kan nanti kan ada presentasi makalah tuh kalau nasional ya. Dan nanti ya, mungkin formatnya beda-beda di setiap tahunnya ya. Itu Pak Dumairi ya. Oke, kita lanjut di sini ya. Nah, ini adalah beberapa elemen pembeda antara pasar primer atau pasar perdana, ya, pasar primer atau pasar perdana dan pasar sekunder. Ya, kita tinjau satu persatu. Ya. Yang pertama adalah dari sisi pembeli. Ya, dari sisi pembeli, ya, di pasar primer itu mereka adalah investor langsung. Perusahaan itu, ya, jadi katakan ini sebuah perusahaan, ya, company. Ya, dia jual langsung kepada si investor, ya. Jadi dia misalkan membutuhkan dana, dia menerbitkan saham ya. Dia menerbitkan saham, terus dia jual ke investor, langsung kepada investornya langsung. Ya. Jadi pembelinya adalah investornya langsung. Tapi kalau di pasar sekunder itu investor beli. Investor beli itu si investor ini ya, dia sudah bertransaksi dengan investor yang lain. Yang disebut namanya adalah investor beli ya. Oke, kemudian dari sisi penjual, yang menjual efek itu siapa di pasar primer atau pasar sekunder, pasar perdana atau initial public offering? Ya, namanya adalah emiten. Ya, jadi perusahaan yang butuh dana itu namanya emiten. Ya, yang beli siapa di pasar sekunder? Yang beli adalah investor jual. Ada terjadi transaksi antara investor beli dan investor jual. Ya, transaksi antara investor beli dan investor jual. Ini demand-nya, ini supply-nya. Kemudian harga sahamnya adalah harga keseimbangan ya. Dari ya transaksi yang terjadi itu antara si investor beli dan investor jual. Kemudian untuk waktu transaksi di pasar primer ini apa? Terbatas ya, dia terbatas.
Kemudian kalau di pasar sekunder dia tidak terbatas ya. Dia terbatas ya, waktu transaksi di bursa itu kan dibatasi. Kemudian tempat transaksi. Tempat transaksi untuk pasar primer itu dia di luar bursa. Jadi bukan di bursa ya. Ketika saya misalkan sebagai emiten ya company, saya misalkan mau jual, saya bisa langsung jual kepada tempat kalian misalnya yang akan nantinya sebagai investor. Ya. Tapi kalau pasar sekunder itu terjadinya di bursa. Maka kalau ada soal yang Bursa Efek Indonesia itu adalah pasar apa? Jawabannya jelas, adalah pasar sekunder. Ya. Kemudian siapa yang menjadi wakil daripada perusahaan efek? Si emiten, ya, si emiten ini atau si perusahaan ini, si emiten, dia tidak bisa langsung ya. Jadi aturannya itu dia nggak bisa langsung jualin sahamnya dia kepada si investor. Harus ada yang mewakili. Ya, kalau di pasar primer atau pasar perdana namanya itu penjamin emisi efek. Ya, penjamin emisi efek. Ya, penjamin emisi efek ini yang nantinya dia akan menjamin kalau misalkan efek berupa saham yang dijual itu dia misalkan dia nerbitin saham banyak 100 lot. Tapi yang terjual itu oleh investor, yang dibeli oleh investor itu cuma 80 lot. Maka kalau misalkan mereka menggunakan mekanisme full commitment, maka sisa 20 lot, ya sisa 20 lot ini harus dibeli oleh si wakil perusahaan efek, yaitu penjamin emisi efek. Itu kalau pakai full commitment. Ya. Tapi kalau pakai namanya best effort, ya, best effort, maka ya dia tidak membeli, ya dia hanya sebatas sekemampuannya dia saja, yaitu sebanyak dia hanya mampu menjual 80 lot. Dia ini maksudnya si penjamin emisi efek ya, hanya mampu menjual sahamnya si UNVR, Unilever misalnya hanya sebanyak 80 lot saja. Ya. Nah, kalau di pasar sekunder, wakil daripada perusahaan efek itu adalah perantara pedagang efek. Ya, namanya adalah perantara pedagang efek atau bahasa lainnya apa? Pialang ya atau broker ya. Ya, pialang atau broker. Oke. Kemudian terkait dengan metode transaksi. Kalau di pasar primer itu penjatahan atau book building. Saya mau nerbitin saham, saya sudah jatah nih. Nanti untuk si investor A sekian, investor B sekian, investor D sekian. Jadinya saya sudah bagi-bagi. Saham saya ini nanti akan dibeli oleh 5 orang misalnya. Saya udah bagi-bagi. Nah, tapi kalau di pasar sekunder, metode transaksinya ada continuous action. Continuous action itu dia terjadi terus-menerus ya. Transaksinya terjadi terus-menerus. Makanya di sini dari sisi waktu itu tidak terbatas. Apalagi sekarang kan ada banyak ya aplikasi untuk trading saham kan. Nah, itu semakin bahwa pasar sekunder itu terjadi ya bisa terjadi di luar bursa ya. Kemudian harganya kalau di pasar primer adalah harga IPO, harga initial public offering. Sedangkan kalau di pasar sekunder adalah harga pencatatan perdana atau listing price, yang kemudian nanti dia akan mengikuti dari ini ya permintaan dan penawaran atas saham yang diperjualbelikan tadi. Oke. Wait sebentar. Oh, bisa lagi ya. Oke. Nah, berikutnya ini teori-teori singkat saja ya, peran dan manfaat pasar modal. Nah, peran dan manfaat pasar modal, ya ini sebenarnya kita juga sudah paham ya dari sisi logika ya, anak-anak OSP pasti sudah paham lah. Yang pertama, pasar modal merupakan wahana untuk menghimpun dana, ya, menghimpun dana. Jadi ini pasar modal, ini adalah pihak yang surplus dananya, ya dia taruh di pasar modal. Kemudian pasar modal ini apa? Yang surplus dananya apa? Melalui pasar modal dia salurkan ya kepada pihak yang defisit dananya. Ya. Jadi pasar modal merupakan wahana menghimpun dana, pembiayaan usaha serta pengalokasian investasi yang efisien. Ya, alokasi investasi yang efisien karena banyak ragam investasinya tergantung daripada kebutuhan. Ada kemudian obligasi, ada sukuk, ada saham, ada waran, reksadana, efek derivatif dan yang lainnya ya. Kemudian yang kedua, pasar modal membantu meningkatkan aktivitas ekonomi nasional, ya, meningkatkan aktivitas ekonomi nasional.
Kenapa? Di mana perusahaan-perusahaan akan lebih mudah memperoleh dana. Jadi mereka mudah memperoleh modal, sehingga ketika mereka sudah punya modal, ya mereka bisa produksi lagi ya. Jadi produksi itu bisa ditingkatkan lagi ketika sudah dapat modal. Karena modal itu kan salah satu dari faktor produksi ya. Ya, salah satu daripada faktor produksi. Yang mana balas jasanya, apa balas jasa dari modal? Ya, balas jasanya modal. Balas jasa dari modal itu adalah bunga, ya. Bunga kalau di ekonomi konvensional, sedangkan kalau di ekonomi syariah itu bagi hasil ya. Bagi hasil ekonomi syariah. Kalau profit itu adalah balas jasa untuk entrepreneur ya. Untuk entrepreneur ya. Oke, untuk entrepreneur ya. Oke. Kemudian pasar modal merupakan media penghubung para investor dengan perusahaan atau institusi pemerintah melalui perdagangan instrumen keuangan jangka panjang. Ya, jadi jelas ya, yang dijual di pasar modal itu instrumen keuangan jangka panjang, bukan yang jangka pendek. Jangka pendek itu adalah yang di pasar uang. Ya. Kemudian sebagai alternatif investasi, pasar modal menawarkan kesempatan kepada investor untuk ya menjadi pemilik perusahaan yang sehat. Jadi ketika kita beli saham, maka kita memiliki perusahaannya ya dan berprospek baik melalui pembelian efek-efek yang baru ditawarkan ataupun yang diperdagangkan di pasar modal dengan imbal hasil serta risiko tertentu. Kemudian memantau pelaksanaan manajemen perusahaan. Nah, pertanyaannya di sini ketika kita membeli saham, ya ini muncul juga di soal OSP ya. Ketika kita beli saham, sebutkan 3 keuntungan yang bisa kita dapatkan. Ayo, Melvina 1, Desi 1, kemudian Siti 1. Silakan. Masing-masing menyebutkan 1. Apa? Desi dulu dari Desi. Masuk nggak, Kak? Apa tuh? Memiliki pendapatan yang tetap. Pendapatan tetapnya berupa apa ketika kita main saham? Saham berupa dividen. Oke, dividen kita dapatkan ya. Dividen itu laba yang dibagikan ya. Nah, jadi laba itu dibagikan ya, tidak ditahan. Oke, kedua apa? Siti di Rahmadani. Halo, Siti. Siti juga suaranya ya nggak kedengaran ya. Siti bahkan 2 akun ini. 2 akun masuk ya, tapi suaranya nggak apa-apa, di chat aja Siti, nggak apa-apa. Kalau misalkan ini mau jawab di chat aja ya, nggak apa-apa. Karena mungkin lagi nggak bisa nih. Atau ingin menambahkan silakan yang lain. Ketika kita berinvestasi saham maka beberapa keuntungan. Oke. Ya, oke, Mevina tadi ya, capital gain. Oke, kemudian ada satu lagi. Ada yang tahu apa? Capital gain itu dari hasil transaksi ya. Kita beli saham misalnya harganya adalah per lembarnya ya, per lembarnya misalnya sebentar, misalnya kita beli saham Unilever. Unilever itu kok enggak muncul ya tulisannya. Unilever misalnya ya, misalkan per lembarnya itu adalah, misalkan saja saya kurang tahu harga pastinya ya, 3.000 per lembar. Ya. Di sini kan kita harus beli minimal 1 lot ya. 1 lot itu kan 100 lembar ya, berarti jadinya 3 juta. 3.000 dikali dengan 100 berapa? 30.000, 300.000 ya. Nah, kemudian tiba-tiba harganya naik tuh jadi 3.200 ya per lembar. Ya, berarti kan dijual nih. Kita jual dengan harga 3.200 per lembar, kita dapatnya adalah 320.000. Sehingga capital gain kita dari sini adalah 20.000. Nah, lalu bagaimana Kak? Harganya turun misalnya jadi 2.800 per lembar. Nah, akhirnya kita jual juga nih, karena kalau misalkan kita tahan terus sahamnya, khawatirnya harganya malah makin turun. Akhirnya udah deh, jual aja. Nah, berarti kan kita dapatnya 280.000. Ini kan terjadi capital loss ya. Rugi ya. Oke, satu lagi apa? Tadi sudah dividen, kemudian capital gain. Satu lagi apa?
keuntungan ketika kita bertransaksi saham? Ada yang tahu? Satu lagi itu adalah agio saham. Ya, lawannya adalah disagio. Agio saham. Jadi agio saham itu adalah selisih dari ya nilai nominal saham dengan nilai jual saham. Jadi misalkan kita punya saham nilai nominalnya 5.000, kemudian dijual lebih dari 5.000 ya. Ya, tapi bukan jual di pasar sekunder, bukan ya, bukan melalui transaksi yang continuous action tadi, bukan. Ya. Kemudian sahamnya itu dibeli oleh orang lain. Ya, maka apa? Itu disebut dengan agio. Ya, dia kelebihan positif ya, ada selisih daripada nilai nominal saham. Lawannya kalau nilai jualnya itu di bawah nilai nominal, maka terjadi disagio saham. Disebut dengan disagio saham. Oke, itu ya. Kemudian memantau pelaksanaan manajemen perusahaan agar berjalan secara profesional dan transparan. Ya, kita sebagai pemilik saham berarti kan kita memiliki perusahaannya. Nah, maka di situ sebenarnya kalau saham kita banyak, maka kita apa? Bisa memantau ya bagaimana operasional, bagaimana implementasi bisnis yang dilakukan oleh direksi tadi ya, kita bisa memantau. Oke, kita ini sudah ada yang kalau ada mau screenshot silahkan ya. Silahkan di screenshot terlebih dahulu. Oke, kalau sudah ya saya hapus ya, saya hapus nanti kita lanjut lagi. Nah, kita lanjut lagi ya. Nah, ini sejarah pasar modal ya. Ini sebenarnya hanya teori dan dia jarang keluar sebenarnya. Jarang keluar. Yang Anda kemudian kalian perlu paham itu adalah ya, atau mungkin muncul ya sebagai soal itu adalah apa undang-undang pasar modal. Undang-undang pasar modal itu undang-undang nomor berapa? Undang-undang nomor berapa? Ada yang tahu? Undang-undang pasar modal yang paling terbaru itu paling awal sekali itu undang-undang nomor berapa? Ya, Undang-Undang nomor 8 tahun 95 ya. Ini mungkin muncul di soal ya, mungkin muncul di soal. Bisa jadi muncul ya. Ini kemudian ini ya sejarah ya, ini sebenarnya bisa dibaca aja. Ini sebenarnya hanya apa namanya pengetahuan ya. Biasanya sih yang muncul di soal itu adalah soal konsep atau teori, kemudian dicari dibuat jadi studi kasus, jadi cerita gitu ya. Nah, kemudian ini yang kemudian biasanya muncul terkait dengan bagaimana alur ya, bagaimana lembaga-lembaga yang ada di ya pasar modal ya. Yang pertama ada SRO. SRO itu adalah apa? Ada yang tahu kepanjangan dari SRO? SRO itu adalah Self Regulatory Organization. Ya. Jadi Self Regulatory Organization ya, itu mereka ya yang membuat aturan pada organisasi mereka sendiri. Ya, mereka yang menerbitkan aturan mereka sendiri. Ya, mereka itu ada Bursa Efek Indonesia atau BEI, kemudian ada Clearing Penjaminan Efek Indonesia atau KPI ya, KPEI, kemudian ada Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI ya, atau KSEI ya. Jadi lembaga-lembaga ini mereka yang membuat aturan mereka sendiri, disebut sebagai Self Regulatory Organization. Mereka diberikan wewenang oleh OJK untuk membuat aturan mereka sendiri. Yang harus aturan itu dipatuhi oleh semua ini nih. Oleh semua yang ada di bawahnya nih. Ya. Jadi mereka bertanggung jawab atau diawasi oleh OJK ya. Tiga ini diawasi oleh OJK. Nah, pertanyaannya di sini kok pasar modal syariah nggak ada ya? Bukannya ada saham syariah dan ada suku, kok nggak ada pasar modal syariahnya? Ada yang tahu?
Jadi pasar modal syariah itu dia gabung ya dengan Bursa Efek Indonesia, ya. Jadi syariahnya di sini itu adalah pada transaksinya dan pada instrumen ya dan cara transaksinya, bukan pada tempatnya ya, sehingga ya tempatnya satu yaitu adalah di Bursa Efek Indonesia. Nah, kemudian Bursa Efek Indonesia. Bursa Efek Indonesia itu dia ya menyediakan beberapa jasa atau dia memiliki beberapa jasa. Ya, diantaranya yang utama itu, yang pokok itu ada 3 ya. Mana saya tulis ya? Saya tulisnya di sini aja lah. Yang pokok itu ada 3. Yang pertama adalah jasa untuk ya menyediakan terkait dengan transaksi, yaitu jual beli efek. Ya, dia memfasilitasi tadi jual beli saham, obligasi, sukuk, reksadana, waran, ya, exchange traded fund dan sebagainya, itu difasilitasi. Jual beli efek. Kemudian yang kedua adalah jasa pencatatan. Nah, jasa pencatatan ini kaitannya dengan pencatatan ya, emiten ya yang mereka menerbitkan saham atau obligasi atau sukuk. Jadi dicatat siapa aja yang kemudian sudah menerbitkan. Ya, ini dilakukan oleh Bursa Efek Indonesia. Kemudian yang terakhir adalah jasa informasi. Ya, jasa informasi ini adalah dia menyebarluaskan informasi kepada anggota bursa, dia mensosialisasikan aturan misalnya kepada anggota bursa, kemudian kepada kantor-kantor berita, kepada media massa, dan juga kepada perusahaan-perusahaan dan yang lainnya. Ya, itu tugas daripada Bursa Efek Indonesia. Ya. Nah, kemudian apa tugas daripada Clearing Penjaminan Efek Indonesia atau KISEI, KPEI ya. Kalau KPEI itu dia tugasnya untuk melakukan efisiensi dan memastikan penyelesaian transaksi yang terjadi di Bursa Efek Indonesia. Itu tugas daripada KPEI ya, efisiensi dan memastikan penyelesaian transaksi di Bursa Efek Indonesia. Di mana fungsi utamanya itu ada 2. Ada namanya netting dan fungsi penjaminan. Ya. Netting itu dia adalah menentukan hak dan kewajiban dari anggota bursa yang timbul dari transaksi efek, transaksi saham atau obligasi atau sukuk dan yang lainnya. Itu netting ya. Kemudian yang kedua penjaminan. Dia memastikan hak dan memastikan pemenuhan ya atas hak dan kewajiban anggota bursa yang timbul dari ketika mereka melakukan transaksi di Bursa Efek ya. Tuh. Kemudian yang ketiga ada KSE, Custodian Central Efek Indonesia. Nah, dia ini adalah untuk penyimpanan dan penyelesaian transaksi efek. Nah, baru kemudian ada perusahaan efek. Perusahaan efek ini ya berarti si emiten ya. Perusahaan efek itu emiten. Dia yang kemudian butuh dana. Kemudian ada penjamin emisi efek. Dia yang kemudian mewakili perusahaan efek untuk menawarkan ya efeknya si emiten ini. Jadi nggak boleh ini si perusahaan efek dia langsung nawarin ke investor, nggak boleh. Harus ada perantaranya. Perantaranya itu adalah penjamin emisi efek. Yang juga tugasnya kalau misalkan efek yang dijualin itu nggak habis atau nggak laku, maka kalau menggunakan skema full komitmen yang tadi sudah Kak Majid bilang, maka si penjamin emisi efek ini dia wajib membeli sisanya. Ya, dia wajib membeli. Makanya namanya itu adalah penjamin emisi ya. Dia yang menjamin emisi itu penerbitan daripada si efek itu. Kemudian ada perantara pedagang efek atau pialang atau broker ya. Ini yang terjadi di pasar sekunder ya. Kemudian ada manajer investasi. Manajer investasi kan jelas ya. Kita nggak bisa transaksi saham atau obligasi, kita minta manajer investasi yang kemudian melakukannya. Kemudian di pasar modal itu ada lembaga-lembaga penunjang.
Ya, lembaga-lembaga penunjang itu seperti apa? Lembaga kustodian, ya, itu berupa bank, ya, bank kustodian ya namanya biasanya untuk menampung dana. Kemudian ada ada badan administrasi efek, ya, dia yang mencatatkan administrasi terkait dengan efek-efek yang diperjualbelikan. Kemudian ada wali amanat, ya. Wali amanat ini dia apa? Mewakili kepentingan daripada si investor untuk efek yang bersifat utang, ya. Contohnya adalah obligasi atau sukuk. Kemudian ada pemeringkat efek. Ya, pemeringkat efek ini sederhananya ya misalkan si emiten ini dia mau nerbitin sukuk ya atau dia mau nerbitin sukuk lah. Dia mau nerbitin sukuk atau nerbitin obligasi misalnya. Jadi si pemeringkat efek ini kemudian memberikan peringkat berapa peringkat daripada sukuk yang diterbitkan. Sukuk sih. Obligasi yang diterbitkan. Biasanya peringkatnya itu dalam bentuk A, B, C atau A plus, A minus dan sebagainya ya. Itu untuk menilai berapa nantinya kalau misalkan terjadi default ya, bisakah dibayar ulang ya, diganti atau seperti itu. Kemudian ada beberapa profesi penunjang ya, profesi penunjang pasar modal, ada akuntan. Akuntan ini kan berarti apa? Dia yang membuat laporan keuangan daripada si emiten. Sudah teraudit atau belum ya? Kalau audit berarti kan butuh apa? Butuh auditor. Kemudian konsultan hukum, ini terkait dengan masalah legalitas perusahaan dan sebagainya ya. Kemudian ada jasa penilai. Jasa penilai ini yang kemudian akan menilai aset ya daripada perusahaan atau aset daripada emiten. Misalnya si emiten itu dia punya bangunan. Bangunan itu 5 lantai. Di dalamnya ada aset-aset lagi misalnya, ada aset tetap, ada peralatan dan sebagainya. Nah, berapa nilai daripada ya bangunan tersebut? Ini dilakukan oleh si penilai ya, jasa penilai atau bahasa lainnya adalah appraisal ya. Appraisal. Kemudian ada notaris. Ya. Notaris ini ya tadi ya, dia terkait dengan ya legalnya transaksi. Biasanya itu kan butuh apa namanya surat perjanjian ya yang ada atau ditandatangani oleh notaris. Nah, ini tugasnya. Dia menunjang ya untuk mendapatkan modal melalui pasar modal atau Bursa Efek Indonesia. Kemudian pemodal sini ada emiten, ada reksadana. Reksadana ini adalah apa? Ada yang tahu reksadana? Reksadana itu portofolio investasi ya, portofolio investasi. Jadi bisa berupa saham di dalamnya atau paket-paket investasi lah namanya ya, saham, sukuk, obligasi dan sebagainya. Jadi nanti ya si manajer investasi itu dia ngelolain uang kita untuk paket-paket investasi tertentu. Misalnya paket A. Paket A itu adalah saham di perusahaan B, obligasi di perusahaan C, dan sukuk yang diterbitkan oleh negara misalnya. Nah, itu disebut sebagai portofolio ya. Portofolio investasi atau reksadana. Oke. Kemudian pasar modal syariah di mana? Pasar modal syariah satu ya, di Bursa Efek Indonesia. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Nah, ada pertanyaan, baru nanti kita lanjut ke soal. Silakan Desi, Siti, dan juga Melvina. Bisa dipahami ya? Halo? Desi bisa dipahami ya yang saya sampaikan ya? Oh, lumayan ya. Lumayannya gimana? Lumayan. Oke, terlalu cepat atau gimana? Oke, enggak ini ya. Oke, nanti kita langsung aplikasikan ke soal. Oke, ini silakan kalau mau di screenshot terlebih dahulu, nanti kan juga ada rekamannya ya. Kalau sudah di screenshot, saya hapus ya. Oke, saya hapus ya. Oke, sekarang kita lanjut. Ini Bapepkom LK dan OJK ya. Nah, oh ini sama aja sebenarnya.
Ya, awalnya namanya adalah BAPEPAM ya, Badan Pengawas Pasar Modal dan juga Otoritas Jasa Keuangan. Ya, pada waktu pasar modal dihidupkan kembali tahun 1976, dibentuklah BAPEPAM. Jadi BAPEPAM itu ada atau lahir di tahun 1976 ya. Terkadang di soal OSP tahun sekarang yang modelnya seperti ini, yang kapan OSN pertama kali dilakukan, kemudian BEI itu pasar perdana atau sekunder itu kan sangat basic sekali ya. Seharusnya itu tidak muncul di soal OSP. Nah, maka tidak kemudian buku daripada Adam Smith ya. Itu kan muncul tuh di soal tuh. Itu kan sangat ini ya, sangat basic sekali gitu kan ya. An Inquiry into the Nature and the Causes of the Wealth of Nations ya, tahun 1776. Tapi kemudian jarang ada yang tahu bahwa sebelum si Adam Smith itu dia nulis buku The Wealth of Nations 1776, itu di tahun 1751 dia menulis buku. Judulnya adalah The Moral of Sentiment. Ya, The Moral of Sentiment, berbicara terkait dengan sentimen moral ya. Oke, ini bisa saja muncul di soal nih. Kalau hemat saya bisa saja muncul. Singkatan dari Badan Pelaksana dan Pengawas ya, pasar modal ya, adalah badan pemerintah yang bertugas untuk melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari terhadap kegiatan pasar modal. BAPEPAM dibentuk dengan tujuan untuk menciptakan atau mewujudkan terciptanya kegiatan pasar modal yang teratur, wajar, efisien, dan melindungi kepentingan permodalan dan juga pastinya adalah konsumen ya, konsumen atau investor ya, melindungi kepentingan daripada si investor agar dana mereka itu tidak digunakan semena-mena. Oh ya, ini kita nanti sampai jam 17.00 ya, karena tadi Kang Majid nggak bisa ya, tadi Kang Majid ada ngajar di kampus ya, jadinya kita nanti sampai jam 17.00 dan besok nanti, hari ini kan seharusnya 3 jam ya, 3 jam kita sampai 17.00 kan berarti 1,5 jam. Nah, berarti nanti 1,5 jamnya kita ganti di hari Sabtu dan hari Ahad ya, hari Ahad atau hari Minggu. Nah, kemudian awal munculnya OJK itu disahkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 ya, tentang OJK. Telah melahirkan lembaga baru yaitu Otoritas Jasa Keuangan yang dinamakan OJK atau bahasa Inggrisnya adalah The Financial Service Authority ya, The Financial Service Authority ya, atau FSA. Nah, undang-undangnya ini perlu diingat ya, karena bisa saja muncul. Kemudian pembentukan OJK ini mengakibatkan kewenangan-kewenangan tersebut beralih dari BI dan BAPEPAM LK ke OJK, sehingga BI hanya memiliki kewenangan di bidang kebijakan moneter. Ya, BI akhirnya hanya di moneter saja. Kemudian BAPEPAM LK melebur menjadi OJK dan tidak lagi di bawah Kementerian Keuangan, sehingga dia terpisah ya, BI sendiri, OJK juga sendiri. Nah, OJK itu dia punya, sebentar. Oke. OJK itu dia punya 3 departemen ya, dia punya 3 departemen. Departemen yang pertama adalah ya, departemen ya, atau direktorat ya, direktorat perbankan. Kemudian yang kedua adalah pasar modal, kemudian industri keuangan non-bank. Industri keuangan non-bank ini banyak nih, ada dana pensiun, ya, kemudian ada asuransi, ada apa lagi? Lembaga pembiayaan, ada apa lagi? Modal ventura, apa lagi? Ada yang tahu apa lagi? Lembaga pembiayaan. Oke, lembaga pembiayaan sudah, modal ventura. Fintech ya. Ya. Fintech, itu semuanya masuk. Kemudian apa lagi? KJKS, Koperasi Jasa Keuangan Syariah atau KSPPS, Koperasi Simpan Pinjam Syariah. Kemudian bagian BMT, Baitul Mal wa Tamwil, ini yang syariah ya, itu juga masuk ya, dan itu di di lembaga pembiayaan atau multifinance ya, multifinance. Nah, ini semuanya diawasi oleh OJK.
Jadi mereka nggak bisa macam-macam nih. Kalau mereka kemudian melakukan fraud, ya usaha mereka tuh bisa ditutup, ya izin operasional mereka tuh bisa ditutup sehingga mereka tidak bisa beroperasi lagi. Ya, kemudian kita bacakan di sini singkat. Pada tanggal 22 November 2012 pemerintah mensahkan. Nah, ini juga penting ya, kalian juga perlu catat karena soal-soal sekarang itu dia lebih kepada soal lembaga ya. OJK, kemudian BI, kemudian yang IKNB ini biasanya muncul banyak. Kenapa kayak gitu? Kalau saya mikirnya karena mereka menjadi sponsor. Menjadi sponsor ya. Sponsor penyelenggaraan sehingga ya perlu di soalnya itu apa namanya? Muncul ya. Di soalnya itu muncul nama lembaganya atau nama lembaga keuangannya ya dalam rangka untuk edukasi kepada peserta ya gitu. Nah, makanya pada tanggal 20 November 2012, ya ini penting untuk dicatat, pemerintah mensahkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang didirikan dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan satu terselenggara secara teratur, ya. Kemudian adil, transparan dan akuntabel, bertanggung jawab ya, akuntabel itu bertanggung jawab. Kemudian mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan atau sustainability. Sustainability ya. Dan stabil, kemudian mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Kemudian OJK dipimpin oleh seorang ketua yang diangkat oleh presiden dan mempunyai tugas dan fungsi untuk melakukan pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap seluruh kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, dan juga IKNB. Lembaga yang mulai berfungsi ini berperan dan menggantikan fungsi tugas dan wewenang pengaturan pasar modal yang selama ini dilakukan oleh Bapepam LK ya. Nah, kemudian ini menjadi penting nih. Ya, misalkan muncul, bisa saja muncul ya. Siapa ketua OJK periode 2023 sekarang? 2023 atau 2022 ya? 2022 ya. Dia mulai dilantik tuh 2022. Ketua OJK sekarang siapa? Ini bisa saja muncul nih. Ketua OJK sekarang namanya adalah Mahendra Siregar. Ya. Kemudian ada yang muncul pertanyaan, terus kalau kerja di OJK itu apakah PNS atau bukan? Jawabannya bukan ya. OJK dan BI itu mereka independen. Ya, sehingga mereka itu tidak di bawah pemerintah, ya, mereka sendiri. Mereka independen ya, bukan PNS jadinya. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Tadi ada yang tulis waran ya. Nah, waran itu apa waran? Ada yang bisa jelasin? Waran itu apa? Seperti ini ya, waran itu adalah instrumen turunan dari saham yang dapat diperjualbelikan. Ada yang ini. Hak untuk beli saham. Oke, waran itu hak untuk beli saham, betul ya. Dia merupakan instrumen turunan saham yang dapat diperjualbelikan sebagai saham. Ya, diperjualbelikan atau ditebus sebagai saham. Jadi biasanya kita kalau misalkan beli saham itu kita diberikan hak istimewa. Jadi misalnya kita diberikan hak istimewa untuk bisa membeli saham tertentu ya selama 6 bulan ya, 6 bulan dengan harga tertentu, harga spesial. Itu disebut dengan waran. Nah, waran ini dia bisa diperjualbelikan. Ya. Oke, sekarang Kak Majid coba lihat di soal-soal. Monggo kalau misalkan ada yang mau bertanya dulu atau di screenshot silahkan. Sudah ya? Sudah di screenshot semuanya? Oke, kalau sudah saya hapus ya. Oke, saya sekarang coba buka yang soal-soalnya. Sebentar ya, saya stop share dulu. Tadi saya udah coba ngumpulin soal-soal OS
OSP 2000 sebelumnya itu kalau nggak salah. Soal OSP 2000 sebelumnya yang apa namanya berkaitan dengan materi yang kita bahas nih. Sebentar ya. Di mana ya? Oh, ini bukan. Ada yang punya soal OSP 2020 atau 2022 atau 2021? Nah, sejak online sudah nggak kesebar ya. Oke, ini kebetulan saya ada dapat ya. Saya ada dapat. Jadi kita langsung bahas nih soal OSP tahun kemarin ya, terkait dengan materinya. Ya, biar langsung, oh ternyata soalnya nggak sulit toh gitu ya. Oke, ini soal OSP 2022 ya. Nah, terlihat ya, semuanya sudah terlihat. Halo, saya konfirmasi dulu aja. Sudah terlihat siapa? Melvina dan lain-lain? Sudah, Kak. Oke, udah ya. Oke, saya bacakan nanti jawabnya kita gantian ya. Bursa Efek Indonesia adalah pasar saham perdana ya. Sebab BEI ya, Bursa Efek Indonesia adalah pasar saham perdana sebab BEI satu-satunya pasar saham untuk publik di Indonesia. Ini opsinya A jika pernyataan utama benar dan alasannya benar serta keduanya berhubungan. B jika pernyataan utama benar, alasan benar tapi keduanya tidak berhubungan. C jika pernyataan utama benar tapi alasannya salah. Kalau D pernyataan utama salah, alasannya benar. E keduanya sama-sama salah. Yang jawab Desi dulu lah. Silakan Desi. Mungkin C. Desi pilih C. Jika pernyataan utama benar tapi alasannya salah. Oke. Bursa Efek Indonesia adalah pasar saham perdana. Nah, jadi kalau bursa efek ya itu termasuk yang tadi kita sudah sempat singgung ya. Bursa efek itu adalah pasar sekunder ya, tempat langsung jual beli efek ya, tempat langsung jual beli efek yang terjadi ya. Sehingga di sini pernyataan utamanya salah ya, pernyataan utamanya salah. Sekarang kita lihat nih alasannya. Sebab BEI itu satu-satunya pasar saham untuk publik di Indonesia. Betul atau tidak? BEI itu satu-satunya pasar saham untuk publik di Indonesia. BEI satu-satunya pasar saham publik di Indonesia. Ada nggak bursa efek yang lain lagi? Nggak ada ya. Bursa efek itu cuma satu ya. Kalau dahulunya kan mungkin masih gabung. Dahulunya kan mungkin ada Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya. Tapi kan sekarang udah digabung jadinya Bursa Efek Indonesia. Sehingga satu-satunya pasar saham untuk publik di Indonesia, untuk publik ya, itu adalah Bursa Efek Indonesia. Maka di sini apa namanya? Ini salah ya. Kemudian yang ini benar ya. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang apa? Yang D ya. Yang D. Pernyataan utama salah tapi alasannya benar. Oke. Silakan kalau mau di screenshot ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Sebentar. Oh ini. Oke, stock will provide return either or apa? Ini silakan yang jawab Melvina, silakan. Stock will provide return either titik-titik or titik-titik. Jadi saham itu akan memberikan return berupa apa? Tadi sebenarnya udah kita singgung ya. Ada dua sebenarnya. Sebenarnya ada tiga, cuman yang umum dikenal itu cuma dua. Ada yang tahu? Ini soalnya juga sudah berupa seperti ini ya. Apa namanya?
sudah berupa isian singkat kayak gini ya. Melvina sekarang kelas berapa Melvina? 11, Kak. Kelas 12. Oh, berarti tahun kemarin sampai OSP juga? Iya, Kak. Oke. Ya, jadi jawabannya ini tadi yang kita sudah ini ya. Karena di sini dia cuma 2, maka kita jawab yang umum, yaitu adalah capital gain ya, capital gain or dividend. Ya. Capital gain or dividend. Sedangkan kalau agio saham itu dia jarang ya. Di sini stok yang dimaksud di sini adalah stok di pasar sekunder. Jual beli saham di pasar sekunder ya. Capital gain or dividend ya. Oke. Ini terhitung masih sangat mudah soalnya sebenarnya. Sangat mudah ya. Ini dan ini soal OSP ya. Oke. Oke, masih ada lagi ternyata. Silakan berikutnya ini tadi siapa tadi? Desi udah belum? Siti ya. Siti silakan dibaca Siti. Silakan Siti. If company would like to start selling its stock to public, the company will exercise inisial apa? Jadi kepanjangannya ya. Ini kan soalnya mudah banget ya. Kepanjangannya apa? Silakan dicatat aja atau disampaikan secara lisan. Apa kepanjangannya? IPO? Halo? Kepanjangan IPO apa? Ya, initial public offering ya. Ini kok soalnya sampai mudah seperti ini loh. Padahal soal OSP ya, jadi terkadang saya lihat itu soal-soal yang tahun-tahun sebelumnya dahulu itu sulit-sulit. Ini kok sekarang jadi agak lebih mudah ya. Jadi masih mudah banget ini ya. Oke, ada lagi nggak soal OSP yang berhubungan? Oh, nggak ada ternyata. Sekarang udah yang soal 2021. Tapi masih berkaitan sedikit lah. Ini terkait dengan keuangan. Cakupan perencanaan keuangan pribadi adalah sebagai berikut kecuali. Jadi di sini terkait dengan masalah perencanaan keuangan ya. Perencanaan keuangan. Nah, di sini pertanyaannya cakupan perencanaan keuangan yang sifatnya pribadi ya adalah sebagai berikut kecuali yang tidak termasuk. Yang pertama kita lihat dana darurat. Ya, dana darurat itu masuk ya. Dana darurat itu sifatnya pribadi. Ya, kita harus simpan berapa misalnya untuk kebutuhan yang tidak kita duga-duga gitu kan. Maka ini pribadi. Kemudian asuransi. Nah, asuransi ini juga masuk sebagai pribadi ya. Asuransi kecelakaan, asuransi kebakaran rumah dan sebagainya. Kemudian pajak pribadi. Nah, ini juga masuk ya. Kita bayar pajaknya berapa, bagaimana kita ngatur ya agar penghasilan kita itu pajaknya sekian, itu kan bisa. Itu bisa direncanakan melalui financial planning ya. Kemudian waris. Waris ini kan apa? Harta kita kalau misalkan kita sudah meninggal, itu menjadi milik daripada ahli waris. Ya, harta kita. Berarti kan harta pribadi, berarti masuk. Kemudian bisnis. Bisnis ini dia bukan perencanaan keuangan pribadi ya. Karena nanti dia akan berkaitan dengan orang lain. Ya. Dia berkaitan dengan orang lain. Sifatnya dia lebih umum ya, lebih umum. Ya, sehingga yang bukan ya masuk sebagai cakupan perencanaan keuangan pribadi adalah yang bisnis. Jawabannya yang ini. Oke, silakan di screenshot dulu, monggo. Kita lanjutkan lagi ya. Oke. Silakan satu orang, Melvina bisa dibaca soalnya. Malika has just got 200 million rupiah from Joe. She needs to use that money to fund her wedding next year. If she asks your advice where to put her money temporarily, you recommend? Apa nih, direkomend apa nih kira-kira? Jadi Malika baru saja mendapatkan uang 200 juta dari Joe. Dia butuh agar uangnya ini, dia membutuhkan uang itu untuk ya membiayai pernikahannya dia tahun depan. Jika kemudian dia meminta nasihat kamu, ya advice kamu, kemana kemudian uangnya ini dia simpan, ya secara temporary, ya waktu singkat,
ya secara temporer atau sementara, maka kamu akan merekomendasikan uangnya punya dia yang 200 juta, di mana dia akan nanti pakai uangnya untuk pernikahan dia di tahun depan, next year, ya, itu diinvestasikan atau ditaruh, ya, put, ya, ditaruh di mana, ya. Berarti kan di sini kita menemukan beberapa kata kunci. Uangnya dia 200 juta, kemudian dia butuh untuk tahun depan, alias memang dia ingin uangnya diputar tapi secara temporer atau sementara. Artinya kalau misalkan tahun depan, ya dia mau ambil lagi uangnya gitu kan ya. Oke, kita coba lihat satu persatu. Yang pertama, sebentar. Yang pertama adalah peer-to-peer lending. Peer-to-peer lending itu, ya, kita sebagai investor di sini. Sebentar ya, saya kalau nggak pakai stylus pen jadinya gini nih. Ya, jadi ada investor, ya. Kita sebagai investor, kemudian di sini ada platform, kemudian di sini ada UMKM yang mau dibiayai. Jadi kemudian kita apa? Ya, namanya peer-to-peer lending. Kita memberikan pinjaman kepada UKM melalui platform. Jadi platform ini yang mengumpulkan, ya. Hampir sama kayak kitabisa.com, tapi dia kalau kita bisa kan untuk sosial, ya. Kalau ini untuk komersial. Nah, itu peer-to-peer lending. Peer-to-peer lending itu dia butuh waktu yang lumayan lama, ya. Lumayan lama. Dia jangka waktunya ada yang 6 bulan, dan itu agak berisiko, ya. Karena bisa saja nanti UKM ini dia gagal untuk mengembalikan pinjaman yang sudah diberikan oleh investor. Ya, tentu kalau dalam syariah dia bukan berupa pinjaman, ya, tapi berupa akad yang lain, ya. Kemudian equity mutual fund. Mutual fund itu apa? Mutual fund itu apa? Mutual fund itu reksadana, ya. Jadi reksadana investasi, ya. Reksadana investasi ini dia agak risikonya tinggi, ya, dan dia membutuhkan pengembalian yang tidak cepat. Maka ini juga tidak kita rekomendasikan. Ini juga tidak. Kemudian bond mutual fund. Mutual fund ini kan reksadana. Reksadana utang, berarti reksadana utang, ya. Reksadana hutang. Ya. Reksadana hutang ini juga sama, ya. Dia mengembalikan pengembalian yang lebih dari 1 tahun, ya. Lebih dari 1 tahun, ya. Karena reksadana itu kan dia di pasar modal. Pasar modal itu kan jangka panjang, lebih dari 1 tahun. Sedangkan dia butuh uangnya nih tahun depan, maka ini nggak dipakai. Kemudian time deposit. Deposit berdasarkan waktu. Deposit berdasarkan waktu. Deposito nih, ya. Deposito berjangka, ya. Misalkan 6 bulan, ya. Atau misalkan 1 tahun, atau misalkan 3 bulan. Artinya kalau misalkan time deposit di sini, dia bisa pilih, ya. Dia bisa pilih. Misalkan dia deposito berjangka 6 bulan. Jadi selama 6 bulan itu uangnya dikunci. Uangnya nggak bisa dia pakai. Nanti setelah 6 bulan, baru kemudian dia dapat uangnya, pokoknya plus bunganya, ya, kalau di konvensional, ya, bunganya. Kemudian current account. Current account ini apa? Tabungan biasa. Nah, ini jawabannya adalah antara D dan E, ya, antara D dan E. Nah, tapi agar uangnya itu kemudian bisa berkembang, ya. Kalau misalkan taruh di current account ini kan berarti taruh di rekening biasa aja, cuma buka rekening bank, ya. Maka di sini yang paling tepat adalah yang time deposit atau deposito berjangka. Sehingga nanti dia misalkan pakai deposito berjangka 1 tahun, 1 tahun lagi dia bisa gunakan uangnya, plus dia dapat keuntungan, ya, keuntungan tapi dari sisi yang bunga, ya, dari sisi yang konvensional. Ya, jawabannya yang tepat di sini adalah yang time deposit atau deposito berjangka. Oke, bisa dipahami semuanya? Halo? Oke, bisa, ya. Insya Allah bisa dipahami, ya. Sekarang kita clear lagi. Masih ada lagi nggak soal terkait? Oke, masih ada. Silakan, siapa? Eci, ya, Eci. Bisa dibaca, Eci. Soalnya ini soal OSP 2011, ya. Andi membeli 100 lembar saham TLKM senilai Rp3.200 per lembar. Januari
ini ia menjual saham tersebut dengan harga Rp3.500 per lembar. Pendapatan yang diterima Andi dari transaksi ini disebut Disebut apa kira-kira, Eci? capital gain. Ya, ini jelas ya, capital gain ya. Ini soalnya termasuk apa namanya agak mudah sekali. Ini soal OSP loh. Saya juga bingung nih pas dapat soalnya. Kok gini banget soalnya ya. Jawabannya capital gain. Kalau dividen, dividen itu adalah laba yang dibagikan ya. Laba yang dibagikan. Kemudian bunga enggak ya. Bunga itu dari hutang. Kemudian ada saldo laba. Saldo laba ini biasanya laba yang tidak dibagikan. Jadi perusahaannya laba memang, tapi mereka nggak bagikan. Laba yang dibagikan itu disebut dengan dividen. Nah, laba yang tidak dibagikan itu digunakan untuk apa? Operasional perusahaan, ya, untuk membiayai operasional perusahaan yang lain, untuk kemudian apa? Pembiayaan proyek yang lain, ya, pembiayaan proyek yang lain dan sebagainya. Kemudian bagi hasil ya, bagi hasil enggak ya, di sini bukan bagi hasil. Ini kan ada nilai saham yang dia dari 3.200 kemudian naik menjadi 3.500 per lembar dikali dengan 100 lembar ya. 100 lembar ini kan satu lot. Minimal pembelian saham di pasar modal itu adalah 100 lembar atau satu lot. Ya. Ini masih sangat mudah menurut saya soalnya. Karena hanya definisi ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Kita lanjut ya. Kita lanjut. Oke, silahkan. Siapa sekarang? Siti Rahmadani, bisa dibaca soalnya. Ini soal OSP 2021. Halo, Siti? Oke, kalau gitu Melvina deh, silakan. Istilah laku pandai adalah istilah yang terkait dengan Ya, laku pandai istilah yang terkait dengan pertama kita harus tahu dulu ya, kepanjangan daripada laku pandai itu apa? Laku pandai itu kepanjangannya adalah layanan keuangan tanpa kantor dalam rangka inklusi ya, dalam rangka keuangan inklusif ya, dalam rangka keuangan inklusif ya, dalam rangka keuangan inklusif. Jadi terkadang di daerah-daerah itu kan mereka nggak punya kantor, bank-bank itu kan sulit untuk bisa masuk. Nah, maka di daerah-daerah itu yang pelosok-pelosok itu ada namanya agen-agen yang mereka bisa membantu untuk pengiriman uang, narik uang dan sebagainya. Nah, itu diistilahkan dengan laku pandai. Ini merupakan program daripada OJK agar apa? Makin inklusif, keuangan itu semakin inklusif. Inklusif itu lawan daripada eksklusif ya. Artinya agar jasa keuangan itu bukan hanya orang-orang kaya saja yang punya akses, tapi juga masyarakat yang di bawah ya, masyarakat di daerah. Nah, laku pandai itu istilah yang terkait dengan apa? Kita coba satu persatu ya. Ini sudah ada yang sudah jawab private message ke saya ya. Yang pertama perilaku pembeli yang rasional, enggak ya, dia enggak berhubungan. Kemudian perilaku pembeli dan penjual yang menganalisis pasar berdasarkan teori ekonomi terlalu jauh ya, enggak berhubungan. Kemudian hilangnya perilaku irasional dalam tindakan ekonomi juga enggak. Kemudian meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat perilaku ekonomi juga enggak. Jawaban yang tepat adalah transaksi non tunai ya, yang bisa dilakukan pada agen-agen transaksi non bank. Jadi misalkan di daerah pelosok misalnya, daerah Bangka Belitung yang pelosok gitu kan, ada kemudian apa namanya? Kampung yang sulit untuk bank masuk di situ. Nah, maka di sini ada agen-agen. Jadi untuk pengiriman uang, penarikan uang bisa melalui agen-agen tadi, ya, agen-agen tadi. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang E. Nah, untuk soal seperti ini, yang penting kalian tahu laku pandainya ya. Laku pandai ini sebenarnya kalau di materi di buku-buku nggak ada ya. Dia materi yang bisa dibilang adalah pengetahuan, ya. Makanya ya kalian juga harus sedikit update nih terkait dengan pengetahuan saat ini tuh kayak gimana.
Karena terkadang muncul nih soal yang kayak gini kan, bukan soal teori kan ya, tapi soal pengetahuan. Oke, jawabannya E ya, betul ya yang sudah jawab ya. Oke, masih ada waktu, kita satu soal lagi. Saya hapus dulu ya. Oke, silakan Eci bisa dibaca. Investor yang tidak menyukai risiko tinggi serta ingin dapat mengakses dana investasinya setiap saat, maka investor tersebut adalah deposito, Kak. Deposito. Investor tidak menyukai risiko serta ingin dapat mengakses dana investasi setiap saat ya. Oke, kita coba lihat pasar modal. Pasar modal ini enggak ya, karena dia ya pasar modal ini dia dalam waktu yang lama ya. Dia waktunya adalah lebih dari 1 tahun. Maka pasar modal ini tidak. Kemudian pasar uang ini dia kurang dari 1 tahun ya. Pasar uang ini dia kurang dari 1 tahun dan dia adalah untuk memenuhi kebutuhan likuiditas bank. Ya di sini ya Bank Indonesia dia memperjualbelikan surat berharga ya, itu sertifikat Bank Indonesia. Ya, dan dia instrumen ini kurang dari 1 tahun. Ini bisa masuk ya. Ini bisa masuk yang pasar uang ini bisa masuk. Kalau deposito, ya deposito ini dia berjangka biasanya. Jadi kita nggak bisa akses uang kita setiap saat ya, karena apa? Ya tadi ada 3 bulan, ada 6 bulan, sebagainya. Maka ini bukan ya. Kemudian tabungan. Nah tabungan ini sebenarnya bisa masuk, cuma masalahnya di sini adalah jenis investasi. Sedangkan kalau tabungan ini kan bahkan uang kita yang dipotong sama administrasi ya. Uang kita terpotong dengan administrasi, jadinya semakin berkurang. Dan ini bukan termasuk investasi, sehingga yang tabungan ini salah. Walaupun kita bisa akses uang kita setiap saat ya. Kemudian reksadana. Reksadana ini dia termasuk dalam instrumen di pasar modal. Maka dia lebih dari 1 tahun ya. Maka jawaban yang lebih tepat adalah pasar uang. Pasar uang ini dia kurang dari 1 tahun ya. Dan dia memberikan bunga ya, bunga kepada orang yang membeli instrumen di pasar uang. Sehingga di sini jawaban yang lebih tepat adalah yang pasar uang ya. Pasar uang. Ada yang beberapa tadi jawab tabungan sama D ya, tapi di sini investasi ya. Investasi yang cocok bagi investor ya. Oke. Silakan di screenshot. Saya clear all drawings. Sebenarnya masih ada beberapa ya. Ada 3 lagi nih. Langsung aja deh biar mudah deh. Bursa Efek Indonesia adalah jenis pasar saham apa? Nih, soalnya mudah banget ya. Pasar saham kedua ya. Atau secondary market ya. Ya. Oke, lanjut. Berikutnya. Anda akan membeli saham yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia melalui mana? Ini kan soalnya kok saya juga bingung, kok jadi mudah sekali nih. Anda akan membeli saham yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia melalui mana? Jawabannya melalui apa? Di pasar sekunder ya. Di pasar sekunder itu kita kalau misalkan beli saham, itu melalui siapa? Ada yang tahu? Melalui broker ya, atau pialang ya. Pialang atau perantara pedagang efek. Nama lainnya adalah pialang atau perantara pedagang efek. Oke ya. Oke, satu soal lagi nih, yang soal 2011 yang kaitannya dengan materi yang kita bahas. Nih, kustodian adalah salah satu lembaga penunjang pasar modal. Ini agak sulit memang. Sebab kustodian adalah pihak yang mewakili kepentingan pemegang efek yang bersifat hutang. Nah, ini karena waktu ya, jadi ke Majid aja yang langsung bahas. Kustodian adalah salah satu lembaga penunjang pasar modal, betul ya? Ini benar. Pernyataan utamanya benar. Dia termasuk salah satu lembaga penunjang. Ya, ada kustodian, ada biro administrasi efek, ada wali amanat, ya itu termasuk lembaga penunjang. Sebab kustodian adalah pihak yang mewakili kepentingan pemegang efek yang bersifat hutang. Nah, salahnya di sini. Ya, pihak yang mewakili kepentingan pemegang efek yang bersifat hutang itu siapa? Itu siapa?
wali amanat. Ya, itu wali amanat, bukan si kustodian. Kustodian ini adalah untuk penyimpanan ya, untuk penyimpanan, efisiensi, kepastian penyelesaian ya. Sehingga di sini pernyataan utamanya benar, tapi alasannya salah. Jawaban yang tepat adalah yang C ya. Oke, itu ya. Soal-soalnya silakan di screenshot ya. Dan ini karena udah jam 17 ya, jadi kita cukupkan ya. Saya stop share aja ya. Oke, semoga yang kita bahas ini bisa kalian pahami dengan baik ya. Dan saya rasa untuk soal OSP di bagian materi pasar modal ini dia tidak terlalu sulit ya. Yang penting kalian bisa paham istilah-istilahnya aja itu udah bisa. Insya Allah udah bisa. Oke, nanti besok sesuai dengan materi yang sudah dikasih oleh Wipen nanti akan dibahas terkait dengan lembaga-lembaga ya, dan juga mungkin bank sentral ya. Oh ya, besok ini kan kita masih kurang 1,5 jam ya untuk hari ini nih. Kalau misalkan nanti besok kita mulainya jam jam 10:30 atau gimana ya? Ya, jam 10 sampai jam 11:30, jadi 1,5 jam. Kemudian nanti kita lanjut lagi dari jam 1 sampai jam 3. Habis itu istirahat, mulai lagi jam 15.30 sampai jam 4:30. Sehingga nanti besok totalnya 4,5 jam. Untuk mau nambal 1,5 jam yang kurang di hari ini gimana? Pada bisa semuanya? Halo? Boleh ya? Oke, terminal Fore dari SC juga boleh. Oke. Kalau gitu besok nanti kita mulainya jam 10 ya, jam 10 sampai jam 11:30, jadi 1,5 jam. Kemudian kita isoma, ya. Kita mulai lagi nanti jam 1 ya. Jadi kesepakatan kita mulainya jam 10 ya, jam 10 tepat ya, insya Allah ya. Nanti kalau misalkan ternyata ada perubahan, tapi insya Allah sih nggak ada. Nanti saya kabari, Kak Majid kabari di grup. Oke.